Menikahi gadis koma arwah cantik, episode 12 dengan judul Pernahkah Aku Jatuh Cinta. Apakah berencana untuk mengusirku? Perkataan itu membuat Bara kaget. Dia melihat Karin yang sedang duduk santai di sofa. Oh tidak, tadi baiklah, aku tidak akan mengganggu kamu lagi dan besok aku pastikan tidak akan bertemu denganmu lagi. Tapi aku memiliki satu permintaan. Bara segera duduk di dekat Karin. Apa permintaanmu? Dia bersemangat sekali saat mendengar ucapan Karin yang tidak akan mengganggunya lagi. Karin terdiam sejenak. Dia mengucapkannya dengan nada sedih. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi temanku untuk menemui bapakku dan mengatakan padanya, aku pernah berpesan padamu bahwa aku menyuruh kamu untuk menyampaikan pesanku jika terjadi sesuatu padaku. Kalau aku sangat menyayangi papa. Aku ingin meminta maaf jika selama ini aku sering berontak sama papa, dan juga bilang padanya aku berpesan juga agar papa jangan mempercayai siapapun. Entah mengapa Bara menjadi tersentuh dengan ucapan Karin. Mengapa kau jadi putus asa begini? Hanya untuk berjaga-jaga jika tiba-tiba aku mati bagaimana? Apalagi di tubuhku sudah tidak memiliki energi untuk bertahan hidup. Aku tidak ingin menjadi arwah penasaran nantinya. Setidaknya aku bisa menyampaikan apa yang ingin aku katakan pada papa lewat dirimu. Bara memandangi Karin. Sepertinya arwah di sampingnya sangat sedih sekali. Kamu bilang tadi jangan mempercayai siapapun. Apa terjadi sesuatu padamu sebelum kamu koma? Kakak tiriku sengaja menyuruh seseorang untuk mencelakaiku. Ya, akhirnya aku kecelakaan sampai aku terpisah dari tubuhku. Bara menjadi kasihan mendengarnya. Sampai dia terbawa emosi juga. Mengapa ada orang sejahat itu di dunia ini? Wah, kakak tirimu jahat sekali. Karena itu kamu bisa kan menyampaikan pesan aku buat papa. Setelah itu aku janji tidak akan ganggu kamu lagi. Tentu saja Bara menyetujuinya. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk membuat Karin meninggalkan rumahnya. Malah Karin sendiri. Tentu saja Bara menyetujuinya. Jadi dia tidak perlu repot-repot untuk membuat Karin meninggalkan rumahnya. Malah Karin sendiri yang akan pergi. Baiklah, aku akan usahakan secepatnya menemui papamu. Tapi kamu janji tidak akan menggangguku lagi? Karin hanya mengangguk. Dia terlihat sedih sekali. Dia sadar diri rasanya tidak akan mungkin secepat itu dia meluluhkan hati Bara. Malah jika Bara mencintainya, dia akan terluka jika Karin akhirnya meninggal atau tersadar dari koma yang kemungkinan tidak akan mengingatnya. Tidak ada keuntungan untuk Bara sama sekali. Karena itu dia tidak ingin melibatkan Bara lagi, seseorang yang tidak dikenalinya sama sekali. Apa kamu yakin tidak pernah jatuh cinta? Tidak pernah tertarik sama sekali pada seseorang? Tiba-tiba Karin mengatakan itu. Bara terdiam. Pertanyaan itu mengingatkan dia pada seseorang 6 tahun yang lalu. Flashback on. Saat Bara berusia 19 tahun, dia diajak ayahnya untuk datang ke pesta perusahaan. Saat itu K Group mengadakan pesta karena kerjasamanya dengan ayahnya Bara sudah berhasil dan sukses. Bara merasa jenuh karena ayahnya dan pemilik K Group terus saja membahas bisnis, malah mereka ingin menjodohkan kedua anaknya membuat Bara kesal. Bara tidak sengaja memasuki ruangan pesta dansa. Saat itu staf dan di sana mengadakan pesta dansa dengan memakai topeng. Kau ingin mengikuti pesta dansa? Tanya staf di sana sambil memberikan sebuah topeng pada Bara. Bara terpaksa memakai topeng itu dan mencari tempat untuk duduk. Namun ada yang mencolek punggungnya. Bara membalikkan badan. Dia melihat seseorang gadis yang memakai topeng. Sepertinya kamu tidak memiliki pasangan untuk berdansa. Mau berdansa denganku? Tanya gadis yang sangat anggun itu. Gadis itu terlihat menarik walaupun wajahnya ditutupi topeng. Namun Bara tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku tidak bisa berdansa. Bara terlihat kaku sekali. Aku akan mengajarimu. Akhirnya Bara bersedia. Dia sangat penasaran sekali dengan gadis yang ada di hadapannya itu. Mereka tidak memakai banyak gerakan, hanya berjalan ke kiri dan ke kanan. Bara meraih pinggangnya, sementara gadis itu mengalungkan kedua tangannya ke leher Bara.
Ini untuk pertama kalinya Bara berada di situasi seperti itu dengan seorang wanita, membuat jantungnya berdetak hebat. Dia penasaran dengan wajah gadis di depannya itu, apalagi wajah mereka sangat dekat sekali. "Siapa namamu?" tanya Bara. "Nama aku Karin Juliana Keano." Bara teringat dengan ucapan ayahnya tadi dengan Pak Teano Keano yang akan menjodohkan Bara dengan anaknya yang bernama Karin. Apa mungkin dia gadis yang akan dijodohkan denganku? Lalu siapa namaku? Namamu? Namaku. Bara tidak meneruskan perkataannya karena ponselnya berbunyi. Ada panggilan telepon dari ayahnya. Pak Ferry saat itu mau pulang dan mencari-cari keberadaan Bara. Bara menjauhkan jaraknya dengan Karin. Dia mengangkat telepon ayahnya. "Bara, kamu di mana? Ayo cepat kita pulang. Besok pekerjaan ayah banyak sekali." "Aku sedang di ruang pesta dansa." "Ya, ya." Bara menutup teleponnya dan memasukkan kembali ponselnya ke saku celana. Bara berniat untuk berpamitan pada Karin, tapi rupanya Karin sudah tidak ada di sana. Bara tidak menyadari akan ada rasa ketertarikan itu. Bahkan setelah itu dia tidak pernah memikirkan gadis itu lagi karena dia sibuk belajar dan belajar. Sampai dia berusia 22 tahun, saat dia lulus kuliah barulah perjodohan itu diresmikan. "Bara, malam ini kita akan makan malam dengan Pak Tian dan putrinya." Bara menganggukkan kepala. Entah mengapa kali ini Bara mengangguk begitu saja saat tahu siapa yang akan dijodohkan dengannya. Padahal dia belum tahu wajah secantik apa. Namun malam itu Karin tidak datang karena dia sudah memiliki pacar. Pak Tian menyuruh asistennya untuk mencari keberadaan Karin. Dia sangat malu sekali kepada Bara dan Pak Ferry yang sudah 2 jam menunggu kedatangan Karin. "Cepat cari Karin," bisik Pak Tian pada asistennya. Namun kata itu terdengar oleh Bara. Dia tidak mau Karin terkekang karena dijodohkan olehnya. "Aku minta maaf, aku tidak bisa melanjutkan perjodohan ini," ucap Bara. "Bara," Pak Ferry sangat terlihat marah. "Aku minta maaf ayah." Bara segera pergi dari restoran itu. Entah mengapa hatinya terasa sangat sakit saat itu. Namun dia sulit mencerna perasaan apa yang dia rasakan. Flashback off. "Tidak," jawab Bara, singkat menjawab pertanyaan Karin yang menanyakan apa dia tidak pernah tertarik sama sekali dengan seseorang. "Aku tidak pernah jatuh cinta dan tidak tertarik pada siapapun." Bara menegaskan perkataannya. Benarkah? Karin tak mempercayainya karena dia tahu Bara pria yang normal. Pastinya pernah merasakan ketertarikan kepada seorang wanita walaupun mungkin dia tidak menyadarinya. Karin memegang dada sebelah kiri Bara. "Kalau jantungmu ini berdetak saat bersama dengan seseorang, itu tandanya kamu jatuh cinta. Apa jantungmu tidak pernah berdetak sekalipun saat bersama seseorang?" Bara terdiam dan memandangi wajah Karin. Entah mengapa jantungnya berdegup begitu kencang saat memandangi arwah cantik itu. Episode 13, menikahi gadis koma arwah cantik, mendapatkan restu. "Aku tidak pernah jatuh cinta dan tidak tertarik pada siapapun," Bara menegaskan perkataannya. Benarkah? Karin tak mempercayainya karena dia itu Bara, pria yang normal. Pastinya pernah merasakan ketertarikan kepada seorang wanita walaupun mungkin dia tidak menyadarinya. Karin memegang dada sebelah kiri Bara. "Kalau jantungmu ini berdetak saat bersama dengan seseorang, itu tandanya kamu jatuh cinta. Apa jantungmu tidak pernah berdetak sekalipun saat bersama seseorang?" Bara terdiam dan memandangi wajah Karin. Ternyata hantu ini sangat cantik, batin Bara. Bara langsung menggelengkan kepala. Dia tidak boleh terperdaya dengan sentuhan itu. Dia menepis tangan Karin. Dia segera bangkit dari duduknya. "Sudah malam, aku tidur dulu." Setelah mengatakan itu, Bara langsung masuk ke kamarnya. Kemudian sementara Karin hanya cengengesan melihat Bara yang gugup seperti itu. Ya ampun, ternyata dia benar-benar polos. Apa mungkin dia belum pernah bersentuhan sama sekali dengan wanita? Wah, mirip otor ya, hehe. Karin terdiam sejenak. Dia jadi teringat lagi dengan pengkhianatan Revan dan Elsa. Rasanya sungguh sangat menyesatkan jika ingat kejadian menjijikkan itu. "Tegas sekali kamu, Van. Padahal aku selalu setia sama kamu. Bahkan aku rela menentang bapakku demi kamu." Karin memegang dadanya yang terasa sangat sesak.
Sementara itu, Bara yang sedang berbaring di atas kasur memegang dadanya yang tiba-tiba berdetak kencang gara-gara disentuh Karin. Ah, ada apa dengan jantungku? Paginya, Revan memberanikan diri untuk berbicara dengan kedua orang tuanya. Dia membicarakan masalah hubungannya dengan Karin yang sudah terjalin selama 3 tahun. PCG memang dari dulu bersaingan dengan K Group yang memiliki banyak hotel elit dan restoran mewah. Sementara mereka dalam setiap pembangunan selalu bekerja sama dengan perusahaan yang sama, yaitu Neo Group, milik Bara. Neo Group adalah salah satu perusahaan konstruksi terbesar di negeri ini. Jadi tak heran banyak perusahaan yang bekerja sama dengan Neo Group. Jadi kamu selama ini berpacaran dengan anak Tian K Group? Tanya Pak Hans. Iya Pak, aku sangat mencintai dia. Semalam dia kecelakaan dan sekarang terbaring koma. Karena itu aku ingin menikahinya. Mungkin dengan begitu dia memiliki semangat untuk tumbuh dan sembuh. Revan mengatakannya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu kan, K Group itu adalah saingan bisnis kita? Tanya Pak Hans dengan tatapan yang begitu tajam pada Revan. Tidak terima jika anaknya mencintai anak dari rival bisnisnya. Aku tahu, tapi aku tidak ingin kehilangan dia. Kita sudah lama merencanakan pernikahan ini. Namun Revan tetap ingin mempertahankan Karin. Pokoknya Papa tidak setuju. Pak Hans tetap pada pendiriannya. Baiklah, kalau Papa tidak setuju, aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan tetap menikahi Karin. Revan berniat beranjak dari duduknya, namun ditahan sangat Mama. Bu Sofia, Mama akan merestuinya asal kamu jangan pergi dari sini, ucap Bu Sofia. Mama, bentak Pak Hans. Kita harus profesional dalam urusan keluarga dan bisnis, Pak. Revan sangat mencintai gadis itu, apalagi gadis itu sedang terbaring koma. Sangat membutuhkan Revan. Kita restui saja mereka, Pak. Bu Sofia memang selalu memanjakan Revan. Karena itu dia selalu ada di pihak anaknya. Pak Hans menghela nafas kasar. Terserah kalian saja. Revan sumringah mendengarnya. Terima kasih, Pak. Tapi sebelum itu, tuntaskan dulu pekerjaanmu bersama Neo Group, ucap Hans. Setelah berkata begitu, dia segera pergi ke kamar dengan perasaan kecewa. Revan sangat bahagia sekali akhirnya dia mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Tunggu aku, Karin, aku akan mewujudkan rencana kita. Karena itu aku harap kamu cepat bangun dan kita akan menjadi sepasang suami istri yang hidup bahagia. Sekian episode 13. Kita next lanjut episode selanjutnya 14 dan 15 di next video ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.